Bagi teman-teman yang lulusan S1 pendidikan, teman-teman harus nonton video ini karena kakak akan membahas 478 Pemda yang sudah membuka formasi guru. Jadi teman-teman yang lulusan S1 atau S2 maupun S3 di bagian kependidikan, teman-teman harus nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mars Entertainment. Akunnya informasi seputar CPNS dan P3K tahun 2024. Oke, jadi teman-teman kalau teman-teman baru nonton video ini atau teman-teman baru lihat channel ini, jangan lupa ya teman-teman like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Oke, jadi pada video kali ini kakak akan membahas 478 Pemda yang sudah membuka formasi guru di rekrutmen P3K dan CPNS tahun 2024. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya bahwa untuk CPNS tahun 2024 itu dibuka pada awal April ya, awal April. Tapi informasinya itu sebenarnya masih belum jelas untuk kabupaten-kabupaten apa. Cuma kemarin kakak sudah sampaikan ada beberapa bocoran kabupaten yang sudah ter-up ya. Nah, belum tentu juga kabupaten teman-teman itu tidak masuk. Alangkah bagusnya teman-teman menanti tunggu waktu pembukaan, teman-teman langsung buka formasinya. Tapi kadang-kalanya nanti ketika teman-teman sudah buka di webnya, itu formasinya kadang itu masih belum terupdate ya biasanya. Kalau di tahun 2023 itu masih belum terupdate, jadi berskala ya. Nah, ini kakak akan membocorkan 470 Pemda yang sudah buka formasi guru di rekrutmen P3K dan CPNS tahun 2024. Teman-teman nonton video ini awal sampai selesai dan jangan lupa jangan di skip iklannya ya, oke ya. Teman-teman nonton aja paling 10 detikan aja ya kalau iklannya. Oke, kita langsung masuk di pembahasan. Oke, jadi ini berita dari Liputan 6 ya. Ini pada tanggal 27 Februari 2024. Berarti sekitar ya seminggu yang lalu lah ya. Nah, judulnya itu 478 Pemda buka formasi guru di rekrutmen P3K dan CPNS tahun 2024. Siap-siap daftar. Ini yang buat itu Pak Maulandi Rizky Bayu Kencana ya di sini ya, yang buat ya artikelnya. Oke, kita langsung baca beritanya. Pertama, pemerintah melalui Kementerian PAN-RB membuka ya, PAN-RB membuka formasi khusus bagi pengadaan tenaga pendidik guru dan kesehatan pada rekrutmen CASN tahun 2024 dengan harapan adanya peningkatan kualitas tenaga pendidik baik jalur CPNS maupun P3K. Oke. Nah, ini informasi terbaru ya. Menpan RB Abdullah Azhar Anas mengungkapkan dari total keseluruhan ASN tahun 2024 yang jumlahnya 2,3 formasi yang disampaikan Pak Jokowi itu sebanyak 22%-nya dialokasikan untuk tenaga pendidik di daerah. Kalau 22% berarti sekitar sekitar 400 ribuan lah ya, 400 ribuan yang untuk pendidik di Pemda ya atau pemerintah daerah. Berarti beda ya, Pemda sama pusat beda juga sama yang di universitas, jadi beda ya. Oke, selanjutnya dari total ASN tadi 2,3, Pemda berarti sekitar 400 ribuan ya, 400 ribuan itu di instansi guru di daerah. Oke, ya cukup banyak ya. Kalau CPNS keseluruhan kan 600 ribu. Kalau guru 400 berarti sudah hampir sama ya. Padahal CPNS ini sudah paling banyak di dalam sejarah. Dan ini guru 400 ribu juga, cukup banyak juga. Nah, ini kita bahas ya. Kebutuhan instansi pusat terdiri dari 207 ribu CPNS. Oh, cukup banyak ya. Cukup banyak juga ya CPNS yang di bagian pendidik guru ya. Bagi teman-teman yang lulusan S1, S2, persiapkan ya dirinya teman-teman karena cukup banyak ini lowongan untuk di PNS untuk pendidik ya. Yang akan dibuka untuk lowongan dosen, guru, tenaga kesehatan dan teknis. Oh, ini secara keseluruhan ya. Sedangkan untuk 221.000 kebutuhan P3K akan dibuka di lowongan guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Oke. Sementara untuk kebutuhan ini tadi yang pusat ya, ini yang pusat. Nah, ini daerah itu sekitar 400.000 untuk CPNS, untuk lowongan teknis, serta 1.300.000 untuk P3K untuk guru, kesehatan dan tenaga teknis. Berarti kalau dibagi 3, kalau rata ya sekitar 400.000 lebih lah ya, 400.000 lebih juga ya. Usulan formasi sedianya sudah ditutup pada akhir Januari lalu. Per saat ini telah masuk usulan 478 instansi daerah untuk formasi guru sebanyak 169 instansi daerah
yang mengusulkan 22.000 informasi guru CPNS tahun 2024, sedangkan 155.000 ya usulan P3K diajukan oleh 467 daerah. Jadi untuk formasi guru dari tadi 400.000 ya yang cuma diterima untuk PNS itu sekitar 22.000 aja. Dari tadi jumlah total untuk pendidik itu tadi 400.000. Jadi sekitar hampir 10-20% ya, hampir 20%-nya ya untuk CPNS, untuk PNS-nya. Yang lainnya berarti 80%-nya untuk P3K di bagian guru gitu ya. Ini di Pemda ya, bukan pusat, ini di Pemda. Oke, namun pemerintah membuat kebijakan khusus untuk usulan formasi guru. Kami menghimbau daerah agar mengoptimalkan usulan formasi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Oh, jadi misalnya ini ya, pemerintah sudah membuka 478 instansi daerah untuk memberikan formasinya. Jadi dipastikan ke seluruh daerah itu pasti ada. Tapi untuk jumlahnya tergantung daerahnya masing-masing. Jadi teman-teman misalnya nanti daerahnya cuma sedikit, mungkin teman-teman bisa tanyakan ke Pemdanya daerah kenapa mengusulkan formasi yang sangat sedikit. Cuma untuk keseluruhan pemerintah pusat menghimbau agar daerah mengoptimalkan usulan formasi yang sudah disediakan oleh pemerintah gitu ya. Oke, ini kita tidak selas ya karena 2021. Oke. Nah ini dari sisi lain Menteri Anas juga berkomitmen untuk menyelesaikan penataan tenaga non ASN yang targetnya rampung pada tahun ini. Persen tenaga non ASN ini kami dasarkan pada database yang ada di KN. Kalau secara ini ya, secara info yang kakak dapat, jadi yang non ASN atau yang honorer ya, nanti akan diangkat langsung P3K. Akan tetapi yang masuk di data BKN. Jadi tidak semua non ASN itu akan masuk di P3K. Tapi bagi teman-teman saya yang sudah masuk di web atau database BKN, nanti kakak buat tutorialnya bagaimana teman-teman melihat namanya teman-teman apakah masuk atau tidak di website BKN gitu ya. Selanjutnya PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Negara PAN-RB Abbas Subakya menjelaskan untuk membuka ruang lebih untuk usulan guru khusus instansi daerah di regional 2 yang masih bisa mengusulkan kebutuhan guru melalui informasi hingga 2 Maret 2024. Berarti ditambahkan waktu sampai tanggal 2 Maret ya. Oke, harapannya Kementerian ini mengoptimalkan usulan guru. Oke ya, oke. Oke, ini pendaftaran 2024 ditarget mulai April tahun 2024 tak jadi Maret. Nah, ini udah kakak jelaskan ya mengenai ini ya. Jadi memang dibuka memang itu pada bulan April ya. Jadi teman-teman sekarang teman-teman persiapkan bukan hanya pendaftarannya tapi juga persiapan teman-teman memasuki SKD yaitu seleksi kompetensi dasar, dan itu yang paling banyak membuat teman-teman tidak bisa lolos ya di bagian situ. Jadi teman persiapkan diri sebaik-baiknya mungkin karena hal itu juga penting ya, penting juga di SKD gitu ya. Jadi tadi kakak sampaikan berarti kesimpulan dari video ini 478 itu adalah keseluruhan daerah atau pemerintah daerah yang ada di Indonesia dan itu sudah mengusulkan formasi. Jadi bagi teman-teman kabupaten teman-teman yang nanti kalau sudah dibuka ASN Karir atau web di ASN Karir yang sudah resmi dan tidak ada kabupaten teman-teman, mohon dicek kembali ya, karena untuk tadi dikatakan dari Kementerian PAN-RB semuanya diberikan formasi ya, tetapi tergantung lagi pemerintah daerahnya apakah mengusulkan atau tidak. Nah bagi teman-teman yang misalnya tahu ya sudah cari di kabupaten mengenai orang-orang dalam dan kabupatennya belum mengusulkan, nanti teman boleh di kolom komentar, nanti kakak coba cari tahu alasan kenapa bisa daerah tidak memberikan formasi untuk guru ya, padahal sini sudah dijelaskan oleh Pak Menteri keseluruhan diberikan formasi, tapi tergantung lagi di kabupaten-kabupaten tersebut. Oke ya, mungkin video ini cukup sekian. Next video mungkin kakak akan membahas mengenai lebih ke pendaftaran ya, sama mengenai soal-soal yang akan masuk. Jadi bocoran-bocoran soal, pembahasan soal nanti kakak akan juga bahas. Jadi bukan hanya informasi, kakak juga bahas mengenai soal-soal yang akan masuk gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan di subscribe. Kedepannya nanti kakak juga akan sampaikan ke teman-teman ada bimbel yang menurutnya kakak itu worth it sekali bagi teman-teman. Kan tetapi untuk sekarang masih belum ya. Kami lagi sementara
diskusi konsepnya bagaimana supaya teman-teman nanti lebih enak dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Biaya itu sekitar 85 ribuan ya, tidak terlalu mahal ya, simple tapi efeknya itu akan besar gitu ya. Jadi tidak terlalu mahal, tapi soal-soal pembahasannya itu lengkap sekali dan dibimbing langsung oleh mentornya. Oke, mungkin sekian video dari kakak, kurang lebih yang mengingatkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.